Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM F1G1190015. Baik, di sini saya akan memaparkan materi hasil ringkasan yang telah saya buat dengan 3 submateri, yaitu week 1, week 2, dan juga week 3 pada mata kuliah Sistem Rekognisi. Baik, langsung saja ke materinya. Week 1. Computer vision adalah bagaimana komputer atau mesin dapat melihat. Computer vision adalah bidang yang mencakup metode untuk memperoleh, mengelola, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video. Tujuan utama dari computer vision ini adalah nantinya komputer dapat menganalisis sendiri gambar di depannya, sehingga informasi tersebut dapat berubah menjadi perintah tertentu. Contohnya seperti cara kerja scan QR. Ketika kode scan QR dideteksi oleh komputer, maka kode yang telah di-scan pada komputer ini akan mengirimkan sebuah kode yang nantinya akan melaksanakan suatu perintah khusus. Bisa itu pembayaran, buka kunci, masuk dengan profil tertentu, ataupun lain-lain. Bidang yang berkaitan erat dengan computer vision adalah image processing atau pengolahan citra, dan juga mesin vision atau visi mesin. Ada tumpang tindih yang signifikan dalam berbagai teknik dan aplikasi yang mencakup 3 bidang tersebut. Hal ini menunjukkan teknik dasar yang digunakan dan dikembangkan kurang lebih sama. Computer vision mencakup teknologi utama untuk menganalisis citra secara otomatis yang digunakan dalam bidang lain. Sedangkan mesin vision biasanya mengacu pada proses menggabungkan analisis citra otomatis dengan metode dan teknologi lain berupa software maupun hardware untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin berkembangnya di zaman modern ini, maka semakin banyak aplikasi dari computer vision yang dapat ditemui pada berbagai bidang, seperti yang pertama, bidang matematika. Computer vision memiliki hubungan dengan bidang matematika, terutama pada bagian statistik, geometri, dan juga optimasi. Bagian-bagian dalam matematika tersebut sangat berhubungan erat dengan komputer. Hal ini berkaitan dengan kecepatan proses data agar tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, pada bidang kecerdasan buatan, computer vision digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Misalnya mobile robot, lengan robot yang dapat mengenali objek, drone robot, robot humanoid, robot penjelajah, dan lain-lain. Pada bidang industri, manfaat computer vision di bidang ini adalah membantu mesin dalam pembuatan barang-barang industri seperti mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Selain itu, penggunaan computer vision juga dapat membuat komputer dapat menyortir sebuah barang. Pada bidang kendaraan, penggunaan computer vision pada kendaraan saat ini mulai digunakan. Contohnya adalah pada saat melakukan parkir. Pada kendaraan yang dibuat 5 tahun terakhir, sudah terpasang alat sensor yang digunakan saat parkir. Jadi, kita dapat mengetahui saat memundurkan mobil apakah ada benda keras di depan atau tidak. Jika mobil mendekati benda keras, maka alarm akan berbunyi semakin kencang. Pada bidang medis, pada bidang ini computer vision biasanya digunakan untuk menangkap, mengolah, dan menganalisis gambar yang ditangkap dari pasien yang untuk mendiagnosis penyakit. Umumnya data gambar diambil dari mikroskop, X-ray, angiography, ultrasonik, dan tomografi. Selanjutnya, pada week 2, digital image adalah pencitraan gambar dengan cara menciptakan gambar secara digital. Kegiatan penciptaan meliputi pengolahan, kompresi, penyimpanan, dan juga pencetakan. Anda dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada gambar ataupun memperbaiki warna gambar sesuai dengan selera Anda. Istilah digital image mencakup keseluruhan image atau gambar yang lahir dari perangkat pencitraan seperti kamera digital, scanner, dan juga komputer. Semua gambar yang Anda lihat di layar monitor komputer atau smartphone Anda adalah digital image. Sebuah printout foto yang di-scan dan menjadi sebuah file foto yang disimpan dalam hard disk adalah juga digital image. Begitu pula pada sebuah file JPG yang keluar dari sebuah Canon 5D atau smartphone adalah juga digital image. Selanjutnya adalah digital processing with pillow.
Image processing atau pengolahan citra terdiri dari dua kata, yaitu citra yang memiliki arti sebagai gambar dan pengolahan citra yang identik dengan penampilan gambar pada layar digital. Jadi image processing merupakan rangkaian proses yang mengelola dan menganalisis gambar dengan cara melibatkan persepsi visual secara digital. Kelebihan dari Pillow adalah karena sudah mendukung library Tinker, sehingga kita dapat dengan mudah mengolah proses citra menggunakan komponen yang ada di Tinker. Alasan lain scriptnya sedikit, karena semua sudah dikerjakan dalam library. Jadi kita tinggal memanggilnya saja. Jika ingin membuat dengan cepat tanpa memikirkan proses pengolahan citra yang terjadi, maka library Pillow adalah pilihan yang tepat. Image Processing with OpenCV. OpenCV adalah program open source berbasis C++ yang saat ini banyak digunakan sebagai program computer vision. Salah satu penerapannya adalah pada robotika, pengenalan karakter, deteksi objek, dan masih banyak lagi. Selain terintegrasi dengan sistem operasi Windows, software ini juga bisa diintegrasi dengan sistem operasi Linux, Android, dan Mac OS. OpenCV didesain untuk komputasi yang efisien dan dengan sebuah kekuatan fokus pada aplikasi yang real time. Selain memiliki komputasi yang efisien, OpenCV juga sudah banyak memiliki library untuk pemrosesan citra digital, sehingga pemrosesan citra digital menjadi lebih mudah. Selanjutnya, week 3. Image classification merupakan salah satu metode machine learning atau artificial intelligence yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Citra adalah istilah lain untuk gambar. Sebagai salah satu komponen multimedia, memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya akan informasi. Pengolahan citra atau image processing adalah salah satu cabang dari ilmu informatika. Pengolahan citra berkutat pada usaha untuk melakukan transformasi suatu citra atau gambar menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Image classification with KNN, Key Nearest Neighbor, atau yang sering disingkat dengan KNN, adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tertentu. KNN juga menggunakan data yang telah ada dan outputnya telah diketahui. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. KNN banyak dipergunakan pada aplikasi data mining, pattern recognition, dan image processing, dan juga lain-lain. Logistic Regression Training Gradient Descent. Logistic Regression adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara feature discrete dengan probabilitas hasil output discrete tertentu. Gradien warna dapat terdiri dari dua atau lebih warna yang ditentukan bekas gradient descent dan backpropagation through time. Biasanya gradien ditentukan oleh dua warna yang ditentukan pengguna, dan komputer secara otomatis menghitung semua warna di antaranya. Untuk masalah expounding, gradien lebih mudah untuk diatasi dengan menerapkan teknik sederhana seperti gradient clipping dan 11 atau 12. Biasanya gradien ditentukan oleh dua warna yang ditentukan pengguna. Komputer secara otomatis menghitung semua warna di antaranya. Dalam sistem terdapat 3 gate, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Salah satu keunggulan dari teknik ini adalah kita dapat menghitung nilai gradien hanya dengan menggunakan beberapa data saja. Hal ini sangat penting terutama jika dataset kita berukuran besar. Jika dataset berukuran besar, kita tidak akan dapat menggunakan teknik yang menggunakan semua data secara sekaligus seperti teknik Release Squared atau RLS karena keterbatasan memorinya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.